Kekuatan timnas Indonesia diremehkan, tapi jurnalis Jepang justru bilang ini mengerikan. Saat fans Jepang masih tertawa, jurnalis mereka justru sudah memperingatkan. Timnas Indonesia disebut punya senjata rahasia yang tak terdeteksi. Akankah kejutan besar terjadi di laga panas Asia ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Jumpa raja terakhir, Kluivert bertekad tulis kisah heroik untuk Indonesia. Dihadapkan pada lawan terkuat di grup, timnas Indonesia tak gentar. Pelatih Patrick Kluivert punya satu tujuan, mengakhiri perjalanan ini dengan kemenangan yang dikenang selamanya. Garuda ingin menutup putaran ketiga dengan akhir yang membanggakan rakyat Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kalah dari Australia, pelatih Jepang tiba-tiba waspadai Indonesia. Ada apa nih? Hajime Moriyasu buka suara setelah Jepang dipermalukan Australia. Ada potensi kejutan besar dari skuad Garuda yang bikin Jepang siaga penuh. Simak detail lengkapnya di sini. Pertama kalinya, timnas Indonesia pakai seragam spesial lawan Jepang. Manajer ungkap alasannya. Laga lawan Jepang bukan sekadar duel, tapi simbol kebangkitan. Manajer timnas mengungkapkan seragam khusus yang akan dikenakan Garuda untuk momen ini. Jersey ini diklaim bisa membakar semangat dan membawa tuah kemenangan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bisa naik, bisa anjlok. Begini dampaknya ke ranking FIFA jika Indonesia menang, imbang, atau kalah dari Jepang. Timnas Indonesia bisa naik tajam atau justru disalip rival jika gagal menang. Simak berikut ini simulasi skenario lengkapnya yang bikin fans deg-degan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kekuatan timnas Indonesia diremehkan, tapi jurnalis Jepang justru bilang ini mengerikan. Saat fans Jepang masih tertawa, jurnalis mereka justru sudah memperingatkan. Timnas Indonesia disebut punya senjata rahasia yang tak terdeteksi. Akankah kejutan besar terjadi di laga panas Asia ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan bertandang ke Suita Football City Stadium, Osaka untuk melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Selasa (10 Juni 2025). Salah satu jurnalis Jepang memprediksi bila timnas Indonesia bisa mengejutkan tuan rumah jelang laga keduanya yang berlangsung pada Selasa sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang Jepang di Osaka, tepatnya di Suita Football City Stadium yang bermula pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Laga Jepang versus timnas Indonesia sebenarnya sudah tidak menentukan, karena kedua tim telah memastikan nasibnya masing-masing. Jepang sudah pasti lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C kualifikasi putaran ketiga. Sedangkan Indonesia memastikan diri lolos ke putaran keempat. Meski demikian, pertandingan kompetitif tetap diharapkan tersaji di Suita Football City Stadium. Salah satu wartawan Jepang bernama Rintaro Asano menuturkan publik di negaranya cenderung masih menganggap timnas Indonesia lebih lemah ketimbang tuan rumah. Namun Asano menjelaskan dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, pasukan Garuda bisa sangat mungkin memberikan kejutan di Osaka. Sejujurnya, sebagian besar penggemar sepak bola di Jepang secara umum masih menganggap Indonesia sebagai tim yang lebih lemah, kata Rintaro Asano. Dalam pertandingan sebelumnya, orang-orang mulai melihat semangat dan kekuatan Indonesia dalam bermain sepak bola. Tetapi saya rasa mereka dalam kurung penggemar sepak bola Jepang masih belum banyak tahu soal hal itu, tambahnya. Salah satu alasan Asano melihat Indonesia bisa mengejutkan Jepang adalah karena pasukan Patrick Kluivert kini sudah bisa diperkuat kembali oleh Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes.
Sehingga timnas Indonesia dalam kekuatan penuh saat ini dan sangat berbeda dengan kekuatan ketika laga pertama lawan Jepang di SUGBK. Namun di sisi lain harus diakui bahwa timnas Jepang tetap memiliki peluang untuk kalah, kata Asano. Karena Indonesia jelas merupakan salah satu tim penting di grup C dan di Asia. Pemain-pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho, serta Romagne yang mencetak gol lagi menjadi perhatian tambahnya. Andai pemain-pemain kunci Indonesia tersebut tampil maksimal, Rintaro Asano yakin pasukan Garuda bisa mengejutkan di Osaka. Jika pemain-pemain seperti mereka mampu secara individu mengalahkan pemain Jepang, saya rasa itu akan membuktikan bahwa Indonesia telah naik level yang lebih tinggi, tambahnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead. Jumpa raja terakhir, Kluivert bertekad tulis kisah heroik untuk Indonesia. Dihadapkan pada lawan terkuat di grup, timnas Indonesia tak gentar. Pelatih Patrick Kluivert punya satu tujuan, mengakhiri perjalanan ini dengan kemenangan yang dikenang selamanya. Garuda ingin menutup putaran ketiga dengan akhir yang membanggakan rakyat Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa (10 Juni 2025). Duel tersebut nantinya digelar di Stadion Suita, Jepang pada Selasa (10 Juni 2025). Perlu diketahui hasil laga ini sejatinya tak banyak memberikan banyak pengaruh kepada posisi kedua tim di klasemen grup C. Jepang kini dipastikan menjadi tim terkuat di grup ini. Tim asuhan Hajime Moriyasu tercatat mengumpulkan 20 poin dari 9 laga. Jepang juga sudah lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia memastikan diri mengamankan tiket ke putaran keempat pada 5 Juni lalu. Tepatnya, yakni setelah timnas Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Patrick Kluivert mengumpulkan 12 poin dari 9 laga. Jumlah tersebut membuat timnas Indonesia dipastikan finish di posisi 4 besar. Meski begitu, Patrick Kluivert menegaskan tetap mengejar kemenangan dari Jepang. Hal tersebut bertujuan guna mengakhiri cerita timnas Indonesia di putaran ketiga dengan indah. Untuk mewujudkannya, Patrick Kluivert memperingatkan anak asuhnya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Pelatih asal Belanda itu juga bakal fokus penuh menatap laga melawan Jepang. Patrick Kluivert belum ingin berpikir terkait putaran keempat. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan terlaksana pada Oktober mendatang. Baiklah, saya pikir yang terpenting adalah kami melakukan hal yang sama seperti yang selalu kami lakukan meskipun kami sudah lolos. Karena kami ingin bermain sepak bola dengan baik dan kami ingin bermain untuk hasil yang baik. Tidak masuk akal untuk bermain dengan pola pikir yang sudah ada untuk pertandingan berikutnya. Sekarang kami bermain untuk saat ini dan kami ingin mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang positif. Anda tahu kami tidak akan bertemu satu sama lain dalam beberapa bulan, jadi Anda ingin mengakhirinya dengan perasaan yang baik, kata Patrick Kluivert. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you're Kalah dari Australia, pelatih Jepang tiba-tiba waspadai Indonesia. Ada apa nih? Hajime Moriyasu buka suara setelah Jepang dipermalukan Australia. Ada potensi kejutan besar dari skuad Garuda yang bikin Jepang siaga penuh. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tak ingin meremehkan timnas Indonesia seusai mereka kalah dari Australia. Jepang akan menjamu timnas Indonesia dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa dalam kurung 10 Juni 2025. Pertandingan melawan timnas Indonesia ini memang sebenarnya tak memiliki dampak untuk Jepang. Pasalnya, tim berjulukan Samurai Biru tersebut telah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, Hajime Moriyasu memanggil pemain pelapis dalam laga melawan Australia pada 5 Juni dan timnas Indonesia 10 Juni 2025 ini. Hajime Moriyasu memang tak memanggil pemain-pemain andalannya. Akan tetapi Hajime Moriyasu tak ingin anak asuhnya menganggap remeh lawan. Apalagi setelah laga ke-9 grup C, Jepang menelan kekalahan 0-1 dari Australia. Tim berjulukan Sochoro Os itu sukses mengalahkan Jepang. Hasil ini membuat Hajime Moriyasu bak begitu puas dengan skuad eksperimen yang diturunkan pada 5 Juni 2025 lalu. Pasalnya, ia memang memanggil pemain-pemain muda Jepang dengan tujuan memanfaatkan pertandingan melihat kekuatan mereka. Apalagi Jepang sudah memastikan lolos, sehingga Hajime Moriyasu ingin memastikan kedalaman skuad ke depannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi timnas Indonesia, Moriyasu tak ingin tim asuhannya menganggap remeh. Pelatih berusia 56 tahun tersebut menekankan bahwa Wataru Endo dan kawan-kawan tetap harus bersiap dengan baik lawan skuad Garuda. Walaupun pertandingan melawan timnas Indonesia tak akan mampu membuat Jepang tergusur dari posisi puncak klasemen grup C dengan 20 poin. Moriyasu ingin melihat para pemainnya bisa menunjukkan kualitasnya. Hajime Moriyasu bakal total melakukan eksperimen dalam laga kontra tim Merah Putih. Namun, ia ingin melihat bagaimana aksi para pemain muda saat dalam situasi melawan tim kuat seperti timnas Indonesia. Walaupun Jepang dalam leg pertama berhasil mengalahkan timnas Indonesia 4-0. Akan tetapi Moriyasu tetap memuji dan menilai bahwa Jay Itzes dan kawan-kawan merupakan tim yang kuat. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Moriyasu pun ingin melihat para pemain muda yang belum lama ini bergabung dengan tim. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka dalam kurung para pemain yang belum berpengalaman lakukan melawan tim yang kuat dalam situasi yang sangat sulit, ujar Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip Bola Sport.com dari laman resmi AFC, Senin dalam kurung 9 Juni 2025. Laga melawan timnas Indonesia ini memang sudah tak menentukan hasil. Namun, Moriyasu menilai bahwa ini menjadi pertandingan penting. Pasalnya, ia ingin terus meningkatkan skuad timnya sehingga laga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami harus meningkatkan dan mengembangkan skuad kami, kata Moriyasu. Sementara itu, pertandingan ini juga akan menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, ini bisa menjadi kesempatan buat skuad Garuda menguji kekuatan mereka sebelum kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ini karena tim yang akan dihadapi di putaran keempat juga tak akan kalah kuat nantinya, sehingga pertandingan ini jadi kesempatan bagus.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pertama kalinya, Timnas Indonesia pakai seragam spesial lawan Jepang. Manajer ungkap alasannya. Laga lawan Jepang bukan sekadar duel, tapi simbol kebangkitan. Manajer Timnas mengungkapkan seragam khusus yang akan dikenakan Garuda untuk momen ini. Jersey ini diklaim bisa membakar semangat dan membawa tuah kemenangan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia harus bertamu ke kandang Jepang pada Selasa dalam kurung 10 Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Suita, Jepang mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dipastikan bakal mengenakan jersey away pada kesempatan tersebut. Kepastian itu terungkap melalui unggahan akun Instagram manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji memajang foto seragam Tom Haye bernomor 19 jelang duel terjadi. Bismillah, tulis Sumarji. Ini sekaligus menjadi momen debut bagi seragam away Timnas Indonesia. Sebagai informasi, jersey dengan warna dominan putih itu resmi dirilis pada 3 Februari 2025 lalu. Timnas Indonesia sempat menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Namun kala itu tim asuhan Patrick Kluivert memutuskan untuk mengenakan seragam kandang. Timnas Indonesia kemudian tak memiliki kesempatan mengenakan jersey away pada dua laga selanjutnya. Pasalnya, skuad Garuda tampil sebagai tuan rumah. Rinciannya yakni menjamu Bahrain dalam kurung 25/3 dan Cina dalam kurung 5/6. Sementara itu, Patrick Kluivert menatap laga melawan Jepang dengan optimis. Hal tersebut tak terlepas dari bekal bagus yang dimiliki Timnas Indonesia dalam dua laga terakhirnya. Seperti yang diketahui oleh Romelu DKK mampu menyapu bersih dua laga terakhir dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Bahrain dalam kurung 1-0 dan Cina dalam kurung 1-0. Ya, kami tahu nanti bakal menghadapi tim yang sangat kuat. Kami memiliki hasil fantastis lawan Cina di kandang sendiri. Jadi, kami sangat percaya diri, kata Patrick Kluivert. Tetapi Jepang juga sangat percaya diri. Mereka bermain di kandang sendiri dan kami mencoba yang terbaik demi hasil positif nanti, ucap Patrick Kluivert. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Bisa naik, bisa anjlok. Begini dampaknya ke ranking FIFA jika Indonesia menang, imbang, atau kalah dari Jepang. Timnas Indonesia bisa naik tajam atau justru disalip rival jika gagal menang. Simak berikut ini simulasi skenario lengkapnya yang bikin fans deg-degan. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, kalah, dan imbang lawan Jepang. Laga Timnas Indonesia versus Jepang akan tersaji dalam matchday ke-10 alias terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus Jepang akan digelar di Suita City Stadium, Osaka pada Selasa 10 Juni 2025.
Meski timnas Indonesia sudah pastikan diri lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kemenangan dipastikan tetap jadi target skuad Garuda. Andai bisa menang, skuad Garuda akan naik peringkat drastis di ranking FIFA. Sebab ada banyak poin yang akan didapat. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? 1. Ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang dilansir dari laman Football Ranking Senin (9 Juni 2025). Saat ini skuad Garuda bertengger di ranking ke-116. Timnas Indonesia naik peringkat drastis usai mengalahkan Cina di matchday ke-9 grup C pada 5 Juni 2025. Laga kala itu diselesaikan skuad Garuda dengan skor 1-0. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia yang sebelumnya berada di posisi 123 langsung melejit 7 peringkat ke urutan 116 dunia saat ini. Jika nantinya berhasil menang juga atas Jepang, timnas Indonesia akan mendapat tambahan 21,58 poin. Perolehan poin ini akan membuat skuad Garuda total mengemas 1.179 poin di ranking FIFA. Dengan perolehan poin itu, timnas Indonesia akan naik posisi drastis di ranking FIFA. Mereka bisa naik 6 peringkat lagi ke urutan 110 dunia, menggeser Madagaskar, Kazakhstan, Mauritania, Lebanon, dan Kenya. 2. Ranking FIFA timnas Indonesia jika kalah. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah atas Jepang? Jika hal itu terjadi, skuad Garuda akan kehilangan 3,42 poin. Dengan begitu, perolehan poin total timnas Indonesia berubah. Dari 1157,97, pasukan Patrick Kluivert akan mengemas 1154,55 poin saja. Posisi skuad Garuda pun akan terjun bebas di ranking FIFA dengan total poin tersebut. Mereka akan turun 3 tempat ke urutan ke-119 dunia, digeser Zimbabwe, Libya, dan Korea Utara. 3. Ranking FIFA Timnas Indonesia jika imbang terakhir, bagaimana hitung-hitungannya jika Timnas Indonesia sukses tahan imbang Jepang? Jika hasil ini terjadi, skuad Garuda akan mendapat poin tambahan yang jumlahnya lumayan besar. Skuad Garuda akan mendapat 9,08 poin tambahan. Dengan begitu, perolehan poin total yang dimiliki berubah menjadi 1167,05 poin. Dengan poin tersebut, skuad Garuda akan naik peringkat, tetapi hanya 1 tingkat saja. Mereka akan menembus posisi 115, menggeser Madagaskar. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So
I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you